doing just fine. Said I'm not yours, so I say you're not mine. I don't want love, no. Forget that heat, bitch. Okay, guess we doing just fine. Said I'm not yours, so I say you're not mine. Okay, just a waste of my time. Out of my head, of my mind. Say you wanna leave, hey, so I let you go. Guessing it was me, guess I never know. I don't want love no more, I'm sure. Cause I can't do this anymore. Halo guys, balik lagi di sini gua AA Wirya. Bagaimana kabar teman-teman? Semoga sehat selalu, murah rezeki dan selalu pada perlindungan Tuhan Yang Maha Esa. Oke, jadi pada video sebelumnya gua sudah pernah sharing kepada teman-teman bagaimana cara untuk mengemudikan mobil Chrysler, mobil Lexus, mobil Range Rover, kemudian juga mobil Mercedes-Benz, mobil Honda Odyssey, dan juga mobil Pajero Sport. Tapi gua lupa untuk sharing mobil gua sendiri bagaimana cara mengemudikannya, yaitu mobil Kia Sorento. Oke, jadi gua sekarang sedang berada di dalam mobil Kia Sorento yang 2.4 menggunakan mesin gasolin. Jadi kalau kita bicara simpelnya itu mesin bensin lah ya. Dan ini yang mobil tahun 2016. Jadi masih tergolong baru lah, seperti itu, belum jadul-jadul banget. Dan gua ingin sharing kepada teman-teman bagaimana cara mengoperasikan mobil ini sehingga kita bisa membuat mobil ini bergerak. Jadi mobil ini adalah mobil dengan transmisi matic. Jadi sebenarnya kalau overall sih caranya sama-sama aja ya. Tapi memang di antara beberapa mobil itu ada sedikit perbedaan dari segi cara mengoperasikannya. Seperti mobil Kia Sorento ini juga ada perbedaan, nanti akan kita bahas. Dan untuk teman-teman yang selalu mantengin channel gua, terima kasih banget sudah selalu standby, selalu nonton, dan selalu like, serta selalu subscribe. Oke, dan mohon maaf banget kalau masih ada kekurangan, karena memang sharing yang akan gua lakukan ini adalah sharing yang menurut pendapat gua, yang apa selalu gua lakukan, dan memang pasti gua akan selalu memberikan yang terbaik untuk teman-teman untuk sharing. Dan juga kalau teman-teman ada pendapat berbeda, bisa komen di bawah, karena gue suka sekali untuk sharing dengan teman-teman semua. Untuk teman-teman yang ingin tahu lebih jelas, sebenarnya teman-teman bisa aja cek di video gue sebelumnya, karena gue sudah pernah mereview video ini, yaitu bagaimana reviewnya, kemudian juga alasan kenapa gue milih mobil ini, kemudian juga biaya perawatan, biaya servis, bahkan sampai pajaknya sudah gue ulas secara lengkap di mobil ini. Dan kita lanjut aja ke topik yang utamanya, yaitu bagaimana cara untuk mengoperasikan mobil Kia Sorento 2.4 yang tahun 2016. Oke? Nah, sekarang kita lanjut aja ke bagian inti dari video ini, yaitu bagaimana cara untuk mengemudikan mobil Kia Sorento. Oke, jadi kita lanjut dulu di bagian setirnya, karena ini adalah salah satu hal utama yang akan kita sentuh ketika kita mengendarai mobil. Jadi sebenarnya di setir Kia Sorento ini tidak begitu banyak hal yang berbeda dari mobil yang lainnya. Jadi dia bentuknya sama aja ya, membulat seperti ini. Di sini ada tombol-tombol juga. Dan gue ingin jelaskan kepada teman-teman fungsi dari tombol-tombol yang ada di Kia Sorento ini. Oke, jadi ini adalah tombol volume dan juga untuk audio kontrolnya. Dan ini sama sekali tidak ada kaitannya dengan bagaimana cara agar mobilnya bergerak. Jadi ini adalah suatu fitur yang mana bisa kita kendalikan untuk di bagian head unitnya. Nah, jadi tombol yang ada di sisi sebelah kanan inilah yang bisa membantu kita dalam menggerakkan mobil ini, yaitu ini adalah tombol cruise control, yang mana ini adalah tombol untuk mengaktifkan cruise controlnya ya. Di sini ada tulisan cruise, kemudian di sini cancel. Cancel itu untuk menonaktifkannya atau membatalkan kita menggunakan fitur cruise control ini. Kemudian di sini ada rest dan juga ada set. Nah, fungsinya apa sih, Bang? Kalau rest ini fungsinya untuk menaikkan kecepatan yang kita ingin setting, dan untuk set ini untuk menyetel di kecepatan berapa kita ingin menetapkan mobil ini melaju menggunakan cruise controlnya. Dan memang untuk menggunakan fitur cruise control ini dia minimum di 40 km per jam, dan juga di depan itu harus sepi ya, dan juga tentunya jalannya itu harus lenggang. Pokoknya tidak boleh asal-asalan menggunakan fitur ini, dan nanti akan gua bahas bagaimana cara untuk menggunakan fitur cruise control. Nah, untuk di bagian bawah sini dia ada dua buah tombol. Nah, ini jujur saat pertama kali gua menggunakan mobil ini gua bingung nih tombolnya apa. Jadi ini adalah tombol untuk memilih indikator atau ini informasi yang ada di bagian MID-nya. Nah, di sini bisa kita ubah-ubah. Jadi yang tombol di bawah ini untuk mereset. Jadi kalau kita ingin mengubah ini menjadi 0, kita tekan tombolnya ini kurang lebih sekitar 2 detik. Jadi di sini sebenarnya masih belum banyak orang yang membahas tentang mobil ini, dan gua sharing kepada teman-teman, semoga sih teman-teman mengerti ya.
Kemudian untuk di bagian tuas ini sebenarnya sama seperti mobil Jepang ya. Jadi ini untuk lampu dan juga untuk wiper. Di sini untuk wipernya, di sini untuk sein. Kemudian untuk di bagian MID, nah ini dia untuk indikator RPM. Kemudian di sini indikator untuk kecepatan. Di sini ada indikator eco. Di sini dia indikator suhu. Nah ini suhunya. Kemudian di sini indikator untuk bensin. Kemudian di sini indikator untuk sabuk pengaman dan untuk parking brake-nya. Oke, di sini dia ada indikator untuk posisi tuas transmisi dan juga udah berapa ribu kilometer mobil ini melaju. Dan sekarang kita lanjut ke bagian tuas transmisinya. Nah, berhubung ini adalah mobil Matic, jadi mobil ini tidak punya kopling ya. Nah ini tidak ada koplingnya nih. Dan juga uniknya mobil ini untuk parking brake-nya itu ada di bagian kaki. Nah ini dia ya, kelihatan ya di sini. Oke, push-nya ini. Oke, kemudian di sini ada untuk rem dan ini untuk ngegas. Jadi kalau teman-teman ingin aktifkan parking brake-nya dari kaki sini. Dan untuk di bagian tuas transmisi ini sebenarnya dia tidak begitu banyak perbedaan dari mobil yang lainnya. Sebenarnya sama aja. Di sini ada P, R, N, kemudian di sini ada D. Tapi ada uniknya dari mobil ini teman-teman. Apakah itu? Oke, jadi gua akan tunjukkan. Nah, di sini ada shift lock release. Nah, ini fungsinya kalau semisal ya amit-amit mobil kita itu mogok atau kita parkir di parkir paralel di mall. Nah, ini kalau kita masukkan kuncinya, mobilnya ini bisa digerakkan. Jadi ini bisa dipindah-pindahkan. Ini adalah fungsinya. Dan kemudian saat kita ingin mengoperasikan mobil ini, jangan lupa untuk menginjak pedal remnya. Kemudian kita pindahkan ke R. Nah ini di sini ada tombol, kita tekan saja tombolnya, dan kemudian baru kita nonaktifkan parking brake-nya. Kemudian di sini akan otomatis menyala kamera mundurnya. Kemudian kita mundurkan sedikit. Nah ini udah mundur mobilnya. Oke. Kemudian untuk memindahkan ke N, kita klik aja ini, kita tekan, pindahkan ke N. Maka ini akan otomatis mati ya. Dan untuk memindahkan ke D, seperti biasa kita pindahkan ke D. Nah mobil ini juga memiliki fitur untuk mengubah seakan-akan mobil ini bisa dikendalikan secara manual. Yaitu bagaimana caranya? Nah kalau mobil Jepang seperti Pajero Sport, Fortuner itu kebanyakan dibawa ke bagian sini ya, dibawa ke bagian kiri. Kalau Kia Sorento dia dipindahkan ke bagian kanan seperti ini. Nah seperti itu. Dan kalau kita ingin menaikkan gigi, kita bawa ke depan tanpa perlu memencet yang ini, dan dia akan langsung pindah ke gigi 2. Kalau kita ingin menurunkan giginya, kita tinggal bawa ke bagian belakang. Nah, maka di sini dia akan pindah ke gigi 1. Namun sayangnya mobil ini belum ada pedal shift ya, sayang banget. Dan Bang, bagaimana sih Bang caranya kalau kita ingin pindahkan ke D biasa? Ya udah, kita pindahkan ke sini aja. Nah, maka dia otomatis akan langsung pindah ke bagian D. Jadi caranya sebenarnya sama aja seperti mobil-mobil Jepang, kemudian juga mobil-mobil Amerika seperti Jeep Wrangler. Itu Jeep Wrangler itu kan dia kanan kiri ya. Kalau mobil Jepang itu ke kiri, kalau mobil Korea itu ke bagian kanan. Tapi ada juga beberapa mobil Korea yang sama seperti mobil Jepang. Kemudian di sini kita pindahkan ke P. Oke. Kemudian kalau kita sudah merasa ingin parkir, kita tinggal aktifkan saja parking brake-nya dan seperti ini. Oke. Jadi sebenarnya caranya itu mudah banget teman-teman dan mirip-mirip lah dengan mobil-mobil yang lainnya. Jadi sebenarnya di sini tidak begitu banyak tombol ya. Di sini ada tombol aktif eco saja. Kemudian ini untuk memindahkan ke mode sport dan juga mode manualnya. Dan mobil ini tidak ada tombol mode sportnya secara visual ya. Dia tuh mengendalikannya dari bagian tuas transmisi ini. Nah, bagaimana teman-teman? Sudah tahu kan bagaimana cara untuk mengemudikan mobil Kia Sorento yang tahun 2016 ini? Mohon maaf banget kalau masih banyak kekurangan, karena kita sebagai manusia pasti masih ada kekurangannya. Dan terima kasih banget kepada teman-teman yang selalu dukung channel gua ini dengan cara like dan juga subscribe. Oke, jadi di video selanjutnya gua akan sharing lebih banyak mobil, dan nantikan aja teman-teman. Jadi ketika ada notifikasi ya langsung tonton, oke? Dan sampai sini dulu teman-teman video gua kali ini. Jangan lupa like, di subscribe, dan komen serta share ke teman-teman kalian. Sampai jumpa. Bye.